hidup secara Yahudi. Karena ditegur. Petrus rasul itu juga ditegur. Jadi ada level-level menegur. Kalau sesama level para minister atau pelayan salah, bukan kapasitas Anda sebagai jemaat yang menegur, tapi sesama level minister atau pelayan yang tegur. Seperti saya sudah lakukan dengan beberapa teman-teman saya. Saya tegur. Saya terima informasi, ngecek benar, saya tegur. Takkan kubiarkan. Tegur. Sama. Ketika Anda salah, sesama saudara boleh tegur. Dia nggak dengar, panggil saksi. Panggil saksi. Tegur aja. Tegur. Ya kan? Kita lihat sebentar di Lukas pasal 17 ayat yang ketiga. Apabila saudaramu salah, tegur dia. Lukas 17 ayat 3. Lukas 17 ayat 3. Dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Tegur dia. Kalau saudaramu berbuat dosa, tegur. Kalau gayanya nggak enak, tegur. Jangan bosan-bosan menegur. Terus tegur. Kalau dia menyesal, ampuni dia. Karena Tuhan hanya mengampuni orang yang bertobat. Yang tidak bertobat, pengampunan tidak berlaku. Ya iya loh. Padahal memang Tuhan sudah mencurahkan kasih kan. Berarti pertobatan sudah terjadi. Pengampunan sudah terjadi. Tapi karena dia tidak mau menerima kebenaran, dosa tetap ada. Saudara ngerti? Karena dia nggak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima firman, dosa tetap ada. Padahal Tuhan sudah selesaikan. Jadi salahnya di mana? Orang itu menolak. Kesalahannya tuh di situ. Dia menolak. Lalu kita lihat ayat referensinya di Matius pasal 18. Matius 18 ayat yang ke-15 sampai 17. Itu referensinya. Ya. Biar saudara bisa pelajari Matius 18 15 sampai 17. Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai 17. Ya, saya akan baca. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah apa? Mendapatkannya kembali. Kalau dia mendengar artinya menerima. Maka engkau telah mendapatkannya kembali. Seperti Yudas berkata, rebut dia seperti dari dalam api. Tapi pastikan tanganmu tidak disentuh oleh api. Makanya dikatakan di Lukas 17 tadi ayat 3, jagalah dirimu. Maksudnya supaya kita tidak terkontaminasi oleh dosanya, oleh kesalahannya. Ya. Lanjut. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu disahkan. Dan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pungut cukai. Jadi kalau sudah sampai tegur empat mata nggak mau, bawa 2 atau 3 orang saksi nggak mau, sampaikan di hadapan jemaat. Jemaat secara kita udah tegur semua, sama-sama menasihati, tegur, dia nggak mau juga. Nah, sudah. Apa? Tandai. Emang dasar budak nggak mau berubah. Karena berdosa pungut cukai. Maka genaplah Yohanes 15. Rantingnya dia kering, patah. Ya. Dia amputasi dari tubuh Kristus. Mengapa dia amputasi? Karena tidak bisa lagi hidup, tidak ada kehidupan. Kalau Anda menolak teguran, Anda akan diamputasi dari tubuh Kristus. Karena tidak ada lagi kehidupan. Diberi hidup gak mau, dia pilih mati. Dia amputasi, busuk. Ya. Anda tidak mau diamputasi kan?
pastikan Anda tetap lengket pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Ya, saya lanjut. Akibat-akibat menolak teguran atau didikan atau hajaran, ada akibatnya. Akibatnya saudara tahu, kita bisa kena kusta. Kusta itu artinya najis. Ayatnya 2 Tawarik pasal yang ke-26, ayat yang ke-16 sampai dengan 21. Ini kisah tentang Raja Usia. Dia nggak mau menerima teguran. Akhirnya apa? Dia kena kusta. Nanti saudara baca di rumah ya. Dia tidak mau mendengar teguran. Dia kena kusta. Kustanya itu dibawa sampai mati. Kusta. Kalau Anda ditegur, Anda dipalu, Anda dihajar oleh firman, Anda nggak mau, maka tanda kusta ada pada Anda. Kusta itu enak nggak? Saudara tahu apa itu kusta? Kusta itu penyakit yang memakan daging. Lama-lama kamu habis. Ya kan, matamu yang utuh tiba-tiba nggak berbentuk lagi. Hidungmu yang bagus tiba-tiba nggak berbentuk lagi. Tanganmu yang utuh tiba-tiba nggak berbentuk lagi. Itu kusta. Dia memakan daging. Itu kusta. Makanya kenapa ditahirkan? Ditahirkan artinya dikembalikan lagi utuh seperti semula. Sembuh dengan tahir beda. Sembuh artinya memang dari sakit sembuh, misalkan sakit kepala sembuh. Tapi kalau kustanya beda loh. Kalau kustanya ganas, dirompak, dihancurin. Ya. Jadi orang yang menolak teguran atau hajaran kena kusta. Lanjut. Orang yang menolak teguran, ketika ditegur, nggak terima, mati. Kisah pasal 5. Ingat tentang Ananias dan Safira? Iya kan? Petrus ngomong sama Ananias, benarkah tanah ini kamu jual dengan hasil sekian? Bukankah pada waktu belum dijual dia dalam kuasamu? Alkitab berkata, putuslah nyawa Ananias. Artinya apa yang Tuhan tuntut dari saya dan saudara? Kejujuran. Jujur. Sebelum Petrus bertanya, seharusnya dia ngomong, Petrus, aku tahan sebagian karena aku ada punya kebutuhan. Kenapa kan? Seakan-akan Petrus egois, iya kan? Tapi dia salah, itu satu tubuh loh. Waktu kaki kanan melangkah, kira-kira kaki kiri diam nggak? Saya tanya, diam nggak? Kalau dia diam, nggak mungkin melangkah terus, pasti dia jalan kan? Makanya Petrus tahu apa yang Ananias buat. Dengar baik-baik. Apa yang Anda buat, saya bisa tahu. Siapa yang menyingkapkan? Kristus. Sudah ada bukti. Ya. Jadi, Anda harus benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Wah, Safiranya datang, mau ibadah. Oh, puji Tuhan. Tiba-tiba Petrus bilang, benarkah sekian kalian jual? Oh, benar sekian. Putus nyawanya. Anda menolak teguran, putus nyawamu, alias terbuang dari dunia kehidupan. Anda tidak punya hak masuk dalam dunia kehidupan. Anda mati. Koin wa inairai. Wa inairai. Dan mereka potong mayatmu. Ya kan? Lalu dikasih kain kapan. Dikasih tutup yang hijau. Malaikat maut membopong Anda. Makanya kalau ditegur terima. Memang gak enak. Tapi iya om, aku mau. Ya terima. Jangan gak terima. Ya, lanjut. Orang yang menolak nasihat itu dungu. Dia akan menjadi orang dungu. Tahu dungu? Dungu itu sama dengan orang pikun, orang idiot. Dungu. Ayatnya di Amsal 12 ayat yang pertama. Amsal 12 ayat pertama. Catat ayat-ayatnya dan baca. Dikatakan begini, siapa menerima didikan mencintai pengetahuan. Tetapi siapa benci teguran adalah apa? Dungu, bloon, goblok, bego, dungu dan dungu. Lalu
Selanjutnya, ketika Anda terus menolak didikan, Anda menjadi tersesat. Ayatnya di mana? Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Katakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi kasih itu mendidik, kasih itu juga menghajar atau memalu. Jadi terimalah. Anda menolak tersesat. Setelah tersesat apa? Wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Menolak didikan Anda mati. Ayatnya di mana? Amsal 15 ayat 10. Ya, Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Nah, jadi didikan yang keras bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Makanya tetap di dalam firman. Kalau Anda tetap di dalam firman, Anda dikasih, Anda disayangi. Ingat tentang Datan, Korah, dan Abiram, Bilangan pasal 16. Mereka berontak dan bilang, wah sudah Musa, kami gak butuh kamu jadi pemimpin, kami semua ini kudus. Musa tegur, tidak puaskah kamu sudah diberikan Tuhan jabatan sebagai imam untuk melayani? Mereka gak puas, saudara tahu? Masih hidup, Tuhan buat bumi itu terbelah, plak. Sudahlah, kamu gak usah proses mati akhirnya. Sudah nggak perlu kamu mati lagi lah. Kamu pokoknya lagi hidup langsung dikuburkan saja. Plak. Saudara ngeri nggak? Nggak dengar. Padahal itu Musa bilang, kalau ini terjadi ini bukan dari aku. Saudara ngerti? Karena sudah keterlaluan. Kalau ini orang ini terus hidup ini bahaya ini. Jadi akhirnya Tuhan bilang, hai bumi terbuka, kubur dia hidup-hidup saja. Saudara bisa bayangkan, ketika Anda menolak teguran, Anda dikubur hidup-hidup. Enak gak dikubur hidup-hidup? Pastikan saya dan saudara mencintai teguran dan didikan. Itulah kasih. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau telah berbicara bagi kami pagi ini. Engkau telah menyatakan diri-Mu bagi kami. Engkau telah menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Engkau telah menyatakan pewahyuan-Mu bagi kami. Engkau telah menyingkapkan firman-Mu bagi kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengerjakan pekerjaan yang baik dalam diri kami. Engkaulah yang menyelesaikannya sampai pada hari Kristus menyatakan diri. Berkati umat-Mu Tuhan. Memang Tuhan, ganjaran itu mendatangkan duka cita, tapi kemudian akan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau balut umat-Mu, Engkau perbaharui mereka, bawa kami kepada kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Tuntun kami, pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Berkati kami untuk semakin mencintai diri-Mu dan mencintai firman-Mu sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami dididik dengan keras oleh Engkau hari ini, tapi kami bersyukur itulah kasih. Kasih yang diabadikan, kasih yang kekal. Karena kasih melampaui segala pengetahuan. Itulah yang membuat kami sempurna, yaitu kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.